Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, buah ketololan ya. Akhirnya Sahroni ini dicopot oleh Nasdem dari Komisi 3 DPR. Kenapa nggak sekalian dipecat aja ya? Karena potensinya kalau hanya disanksi secara ringan kayak begini, pemirsa, Nasdem ya masih kena dampak dari apa yang disampaikan oleh Sahroni ini. Dan sekarang ini sangat gampang bagi publik atau bagi netizen ya menyimpan semua dokumen dari apa yang disampaikan oleh Sahroni ya, dengan kecongkaannya, dengan kata-katanya yang tolol karena mentololkan rakyat. Ternyata dia sendiri ngaku blow on ya ketika ditantang debat sama perempuan muda gitu kan, Mbak Salsa ya, dan tidak berani. Terus yang tolol siapa? Yang tolol itu adalah karena dia wakil rakyat, tidak tahu makomnya sebagai rakyat dan menuding bosnya dengan kata-kata tolol. Itulah tolol yang sesungguhnya. Dan Nasdem akan merasakan hukuman dari rakyat karena kader-kadernya kayak seperti ini. Sama seperti PAN. Ya kita lihat aja nanti, ya kan? Kalau rakyat itu sudah sangat muak dengan kehidupan pada orang-orang yang mengaku wakil rakyat, tapi wakilnya maling ternyata, dan karena itu tidak berani neken atau mengesahkan undang-undang perampasan aset, ya dilihat aja akan seperti apa jadinya nanti kan gitu. Ya ini perkembangan terbaru pemirsa menimpa Sahroni ya. Nasdem copot Sahroni dari pimpinan Komisi 3 DPR. Fraksi Partai Nasdem mengganti anggota DPR Sahroni dari posisinya sebagai pemimpin Komisi 3 DPR. Ahmad Sahroni tak lagi menjadi wakil ketua Komisi 3 ya DPR. Dan surat penggantian Sahroni ini dari pimpinan Komisi 3 DPR beredar di kalangan wartawan hari ini, dan surat itu bernomor F Nasdem 758 garing DPR strip RI strip 8 strip 2025 ya. Surat tersebut sudah ditandatangani oleh ketua fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat dan juga ditandatangani sebagai sekretaris fraksi Partai Nasdem Sahroni sendiri. Jadi Sahroni menandatangani sebagai fraksi ya, sebagai sekretaris fraksi menandatangani pencopotan dirinya sebagai ketua atau wakil ketua Komisi 3 DPR. Dalam surat yang beredar itu disebutkan bahwa Sahroni diganti dari wakil ketua Komisi 3 DPR dan ia kini menjadi anggota Komisi 1 DPR. Sementara itu posisi wakil ketua Komisi 3 DPR yang ditinggalkan Sahroni kini diisi oleh Rusdi Mase Mapasesu. Rudi masih sebelumnya menjadi anggota Komisi 4. Ya, ini kenapa sampai seperti itu ya, karena kelakuan dari Sahroni sendiri. Sebetulnya dia dulunya miskin, katanya begitu pemirsa. Tapi setelah jadi anggota DPR, entah bagaimana caranya, ya dia cepat sekali memupuk kekayaan. Karena itu di garasi mobilnya ada Ferrari, ada mobil-mobil sport. Alphard itu kelas kacang goreng, kalah dengan mobil-mobil bagus itu. Kok bisa dapat duit dari situ? Bisnisnya apa? Kan begitu kan? Dan rata-rata semua orang yang ada di komisi, kalau kita melihat seperti tempo hari, bagaimana duit triliunan rupiah dari CSRBI itu dibagi habis, dibagi semua ke anggota Komisi 11 Pak berapa itu, yang menandakan bahwa memang maling semua, nggak pemerintah, nggak DPR ya, semua jadi maling dan rakyat yang kena beban bayar pajak. Nah sekarang ya rakyat Indonesia mulai bangkit ya dengan mencaci maki anggota-anggota DPR yang mewujudkan posisinya sebagai wakil dari kerakusan, wakil dari maling, dan bukan membawa aspirasi rakyat. Dan karena itulah pendapat-pendapatnya bertentangan dengan pendapat rakyat. Seperti Sahroni, kalau di PAN itu juga ada Zulhas, ketua umumnya, ada Eko Patrio, ada Uya Kuya, siapa itu, dan
Di PDIP juga seperti itu, ada hampir semua fraksi. Bahkan Puan Maharani pun ikut berjoget. Kenapa seperti itu? Lah Puan suaminya siapa? Jadi Mega ini juga nggak berani barangkali negur anaknya. Itu suamimu dikasih tahu, ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi memang rusak semua negara ini. Ketika pemerintahnya rakus di bawah kepemimpinan goblok-goblok begitu, ya DPR-nya rakus juga, maka memang rakyatlah yang akan menjadi malapetaka, akan ketiban malapetaka. Ya. Pajak dinaikkan terus, dan orang seperti Sri Mulyani, kalau menurut Rocky Gerung, kalau dia di Perancis, dia adalah dipenggal kepalanya. Dan kalau misalnya Sri Mulyani dipenggal kepalanya, rakyat Indonesia sedih nggak kira-kira? Ya nggak tahu sih. Tapi kalau saya lihat ya, memang kurang ajar ini Sri Mulyani ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.